Assalamualaikum Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Ananda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai bab 1 teks deskripsi. Nah, kita lanjutkan pada KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan lain-lain. Nah, untuk ini pertama, struktur teks deskripsi. Yang kedua, unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu satu persatu, yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Nah, setelah Ananda mempelajari bagaimana menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi ini, Ananda diharapkan mampu menelaah struktur teks deskripsi. Ananda mampu menelaah unsur-unsur kebahasaan dari teks deskripsi atau dari contoh teks deskripsi yang disajikan. Nah, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini dibagi menjadi 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu isinya atau membahas mengenai identifikasi atau gambaran umum objek. Pada identifikasi atau gambaran umum objek ini berisi mengenai gambaran objek yang dideskripsikan secara umum, atau bisa juga kita sebut dengan pernyataan umum tentang objek. Nah, yang berisi di dalamnya penjelasan mengenai nama objek, lokasinya, sejarah lahirnya, dan makna nama dari objek itu sendiri. Nah, contohnya, kelincuku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Nah, itu merupakan contoh dari gambaran umum mengenai objeknya, yaitu kelinci yang bernama si Bagas. Nah, yang kedua, paragraf yang kedua disebut dengan deskripsi bagian. Pada paragraf ini berisi perincian bagian-bagian objek berdasarkan tanggapan penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat maupun didengar dan apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek itu sendiri. Nah, di dalam deskripsi bagian terdapat 4 jenis bagian-bagian dari objek tersebut. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, berisi perincian bagian ruang objek. Contohnya misalnya ruang kelas, pintu masuk, ruang makan, dan lain-lain. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, di sini berisi perincian bagian objek itu sendiri. Contohnya rumah sekolah. Nah, digambarkan terasnya, halamannya, bangunannya, dan lain-lain. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, kemudian mulai meningkat, kemudian mencapai puncaknya atau intinya, kemudian yang terakhir penutupnya. Nah, contoh deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung ini bisa kita contohkan pada pementasan drama dan lain-lain. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, ini berisi bagian yang paling disukai dari bagian objek yang kita deskripsikan. Contohnya, bagian yang kita sukai itu bagian rumah yang kita sukai itu misalnya ruang tamunya,
Nah, tata letak kursi tamu yang bagus memberikan kenyamanan pada tamu. Nah, paragraf yang ketiga yaitu penutup. Pada paragraf ketiga ini berisi kesan umum tentang objek atau kesimpulan tentang objek yang kita deskripsikan. Nah, contohnya bisa Ananda lihat di sini, yaitu contoh paragrafnya. Bisa Ananda baca sendiri ya. Pada paragraf pertama itu identifikasi. Dia mengidentifikasikan objeknya yaitu bus, mendeskripsikan bus. Kemudian bagian deskripsi bagiannya menjelaskan bagian bodinya, bannya, adanya kaca depan, jendela, pintu, kemudian ada kursi, selimut, dan bantal. Kemudian simpulannya atau penutupnya berisi kesan umum. Bus itu sangat nyaman. Nah, itu contohnya. Nah, demikianlah penjelasan usaha dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.